Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghayyi sultanu al-wadihil burhan wal mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ta'ala majduhu wa 'azama shanuhu khalaqa khalqa li hikma wa ta'a liha ilma. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak kepada kaum muslimin agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, wabil khusus nikmat semua yang Allah berikan. Di antara nikmat-nikmat yang besar tersebut adalah nikmat yang terbesar dari nikmat yang besar adalah nikmat iman wal Islam yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat tersebut bukan semata-mata kita mencari, bukan semata-mata kita membeli, bukan semata-mata kita usahakan dengan diri kita. Tetapi nikmat iman tersebut Allah yang berikan kepada setiap jiwa-jiwa. Balillahu yamunu alaikum an halakum lil iman in kuntum shadiqin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kalian kepada keimanan jika kalian orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman yang Allah titipkan pada diri kita. Kita dilahirkan dari orang tua kita yang mempunyai agama Islam, dari ibu kita yang mempunyai agama Islam. Banyak mayoritas umat Islam di Indonesia yang lahir dalam keadaan, dalam naungan, yakni keluarganya dalam keadaan Islam dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita harus membayar nikmat iman tersebut? Bagaimana kalau kita harus membayar nikmat Islam tersebut? Apakah mampu kita untuk membayarnya? Sedangkan itu adalah pemberian dari Allah yang patut kita syukuri, yang harus kita jaga. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menjaga iman Islam tersebut harus dengan hartanya, harus dengan jiwanya, harus dengan keluarganya. Banyak yang mereka gugur karena menjaga iman tersebut. Tetapi kita hidup di NKRI, hidup di Indonesia, mudah kita untuk beribadah saat ini di masjid-masjid kita. Mudah untuk kita beribadah di musola-musola kita. Mudah kita untuk beribadah, taklim di majlis-majlis kita dan lain sebagainya. Itu nikmat yang harus kita syukuri. Satu ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Romawi. Ternyata umat Islam pun di sana ada yang ditawan. Lebih dari 90 orang ditawan umat Islam di sana. Ketika sang raja Romawi ini mengatakan dia tahu umat Islam ini mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang kokoh, sehingga sang raja ini menyuruh prajuritnya, anak buahnya untuk mencari tawanan Islam agar ditanya tentang keimanannya tersebut. Sehingga dapatlah Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Beliau pun dihadapkan sama raja tersebut. Ketika bertemu dengan raja tersebut, sang raja mengiming-imingi harta. Sang raja mengiming-imingi anaknya agar melepaskan imannya diganti dengan hartanya. Agar melepaskan imannya diganti dengan menikah dengan putri sang raja tersebut. Tapi beliau menolak. Beliau katakan, jikalau saja engkau memberikan seluruh hartamu, maka aku akan tolak harta tersebut. Lalu sang raja pun menawari lagi kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah tentang kekuasaannya. Diberikan apabila engkau mau melepaskan imanmu, apabila engkau mau melepaskan Islammu, aku akan berikan setengah kekuasaanku, hartaku untuk dirimu. Lalu beliau pun menolaknya lagi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun dicambuk oleh raja tersebut. Dicambuk oleh anak buah raja tersebut. Dan beliau pun diasingkan, dimasukkan ke dalam WC. Tidak dikasih makan,
3 hari 3 malam dalam keadaan payah, dalam keadaan badan tercambuk, dalam keadaan badan berdarah, dihadapkan lagi setelah 3 hari tersebut kepada raja tersebut. Ketika bertemu dengan raja tersebut, sang raja pun mengiming-imingi lagi dengan menyalib Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Disalib Sayyidina Abdullah bin Huzafah, dipanah beliau. Tetapi instruksi raja, jangan sampai panahnya mengenai kepalanya, jangan sampai panahnya mengenai badannya, jangan sampai mengenai tubuhnya. Itu hanya untuk menakuti mental seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidina Abdullah bin Huzafah tidak mundur, saudara. Tidak menghilangkan imannya, tidak melepaskan Islamnya hanya karena siksaan yang sedemikian rupa. Sehingga beliau pun diturunkan lagi dari salibnya. Kemudian beliau pun dicambuk lagi, beliau pun disiksa lagi, karena beliau masih memegang teguh keimanannya tersebut. Sehingga sang raja pun menyiapkan satu penggorengan besar yang dinyalakan di bawahnya api yang panas, sehingga bergejolaklah minyak di atas penggorengan tersebut. Lalu diseretlah beliau Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Mendekati penggorengan tersebut, beliau pun Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun menangis, beliau pun meneteskan air mata. Ketika itu sang prajurit yang menyeret beliau mengatakan kepada raja, wahai raja, ini sahabat Nabi, ini orang yang pernah bertemu Nabi, dia menangis. Mungkinkah dia merasa sakit badannya disiksa oleh kita? Mungkinkah dia mau melepaskan imannya? Maka dihadapkan lagi kepada raja. Sang raja pun bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sakit karena siksaanku? Apakah engkau sakit karena cambukan-cambukanku? Apakah engkau sudah mulai lemah dan engkau ingin meninggalkan imanmu dan datang kepadaku beriman kepada Tuhan diriku? Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, aku menangis bukan karena hal tersebut. Demi Allah, aku menangis bukan karena siksaanmu. Lalu sang raja pun heran, bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah, ada apa engkau menangis? Sedangkan engkau disiksa dan engkau terus mengatakan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun mengatakan, aku menangis bukan karena siksaanmu, tapi aku menangis karena Allah memberikan aku 1 nyawa. Jikalau Allah memberikan aku 100 nyawa dan aku mati dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan menjaga imanku, dalam keadaan aku bersyukur atas iman yang Allah berikan, dan aku mati dalam keadaan tersiksa seperti ini, 100 kali pun aku rela mati dalam keadaan seperti ini. Subhanallah, itulah iman. Iman para sahabat, iman orang-orang yang betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu sang raja pun geleng-geleng kepala. Betul, ternyata iman umat Islam tidak tergoyahkan. Sebagaimana orang-orang yang katakan, ternyata iman umat Islam betul tidak akan tergoyah dengan harta, dengan tahta, dengan siksaan, dengan apapun. Dia akan senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sang raja pun memberikan lagi 1. Dikatakan oleh raja tersebut, apabila engkau menuruti keinginanku yang terakhir, maka aku akan bebaskan dirimu. Apa itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Maka sang raja pun mengatakan, bahwasannya engkau cium keningku, engkau cium kepalaku ini, maka aku akan bebaskan dirimu. Lalu beliau pun mengatakan, jangan hanya aku yang dibebaskan, semua tawanan Islam hendaknya engkau bebaskan, maka aku akan cium keningmu tersebut. Lantas sang raja pun mengatakan, boleh, kalau demikian aku buka mahkotaku dan engkau ciumlah kepalaku tersebut. Lantas beliau pun berpikir, ketika aku mencium kepala raja, aku tidak merendahkan agamaku. Ketika aku mencium kepala raja tersebut, aku tidak menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lantas beliau pun mencium kepala raja tersebut, dan oleh sang raja pun dibebaskan beliau beserta semua tawanan Islam. Ketika beliau kembali ke kampung halaman, Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin pada saat itu, beliau mengatakan bahwasannya, hei umat Islam, engkau semua berhutang kepada Sayyidina Abdullah bin Huzafah. Beliau mengatakan engkau semua berhutang, maka ciumlah kepala beliau. Aku yang akan pertama kali akan mencium kepala beliau. Maka Sayyidina Abdullah bin Huzafah pun dicium kepalanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga umat Islam pun semua mencium kepala beliau. Karena apa? Karena mendengar kisah beliau yang sedemikian rupa. Subhanallah, kalau kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, begitulah seharusnya umat Islam punya keimanan. Begitulah umat Islam punya keyakinan kepada Allah. Jangan hanya diiming-imingi harta,
diiming-imingi oleh jabatan, diiming-imingi oleh pekerjaan, kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup ini di dunia hanya sebentar, kita hidup ini hanya sementara di dunia, tetapi akhirat adalah tempat kita selamanya. Dan iman haruslah kita jaga, haruslah kita pupuk. Ketika kita jaga keimanan tersebut, kita adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa iman tersebut. Jagalah keimanan ini, jangan sampai lepas pada diri kita, dan jangan sampai dia turun di dalam kadarnya di dalam diri kita. Maka jaga iman tersebut dengan apa? Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majelis ilmu, dengarkan para ulama, dengarkan nasihat-nasihat tersebut, ambil semua nasihat tersebut dan kita amalkan nasihat tersebut. Imam Haddad mengatakan, orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena 4 perkara. Yang pertama beliau mengatakan al-jahlu, karena kebodohannya orang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu nikmatnya beribadah, dia tidak tahu manfaatnya beribadah. Yang beribadah tersebut bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dia tidak tahu sehingga dia tidak mau beribadah. Karena kebodohannya tersebut, dia pun tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad pun mengatakan, yang kedua, orang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dha'ful iman, lemahnya iman. Karena iman tersebut lemah, sehingga berat langkah kakinya untuk datang beribadah ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk duduk di majlis ilmu, berat untuk mengucapkan salawat, berat untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena imannya lemah. Iman ini lemah lantaran apa? Jarang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mengatakan bahwasannya orang yang enggan beribadah karena tulul amal, panjangnya angan-angan, seakan-akan dia dekat dengan Allah, seakan-akan dia banyak sudah beribadah kepada Allah, padahal ibadahnya baru sedikit, bangun malamnya pun sedikit, bacaan Qur'annya pun sedikit, zikirnya pun sedikit, tapi seakan-akan dia sudah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa dirinya pun aman dengan hal tersebut. Padahal banyak ulama kita yang terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Imam Haddad pun mengatakan bahwasannya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dikarenakan akalal haram wa subhat, banyak makan makanan haram dan makan makanan subhat. Banyak makanan yang kita tidak tahu masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi kalau kita tahu harta tersebut dari harta yang haram, dari harta yang subhat, maka apa-apa yang kita makan ini akan masuk ke dalam darah kita dan menjadikan diri kita jauh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lemahlah iman kita dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman tersebut, karena iman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذاروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة. واعلم أن الله
أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولاياتنا فيما خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤال الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة